Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan ada kata wa matsalul ladzina, ini tasydidnya kita tekan ya, wa matsalul ladzina. Karena memang tujuan dari ditulisnya tasydid ini agar kita menekannya. Wa matsalul ladzina. Jadi jangan sekedar wa matsalul ladzina, kurang tekanannya. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum. Untuk nah di sini langsung ke ya, walaupun renggang tetap dibaca disambung ya. Jangan diputus wa matsalul ladzina jangan diputus yang kayak gini ya, disambung saja karena tidak ada tanda panjang. Apa tanda panjang untuk nun harokat fathah ini? Untuk harokat fathahnya adalah alif, kan gak ada alif, jadi langsung disambung ke ya. Wa matsalul ladzina yunfikuna amwalahum. Nun sukun bertemu fa kita baca dengan samar ya, yumfikun. Jadi jangan yumfi. Nah, ini kan cepat sekali yumfi. Jadi kita harus menyamarkannya untuk jedanya dua harokat agar sempurna. Yumfikuna amwalahum. Nah, ke hamzah ini langsung saja, tidak ada jeda panjang ya. Untuk mim sukun bertemu wawu kita baca dengan jelas, amwalahum. Jelas apa artinya? Gak ada dengungan. Jadi yang kayak gini jangan dibaca amwalahum, nah gitu. Untuk wawunya panjang dua harokat, dan untuk harokat domahnya di atasnya mim ya kita bacanya sukun ya, amwalahum, karena kita berhenti di sini. Nanti kita ulangi lagi, kemudian amwalahum ini akan terbaca harokatnya karena mau digabungkan dengan yang kata setelahnya. Yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Nah, jadi kalau mim sukun bertemu wawu ini dibaca dengan jelas, kemudian panjangnya dua harokat, dan di sini ada ba sukunnya, amwalahum ibtigha, ini langsung ba sukun di sini, kita langsung bacanya dengan pantulan. Amwalahum ibtigha. Jadi jangan sekedar amwalahum ibtigha, kan tidak ada pantulannya. Karena ba ini anggotanya baju di toko ya, ba, jim, dal, to, kof. Jadi 5 huruf ini ketika sukun harus dipantulkan. Maka kita memantulkannya amwalahum ibtigha amardatillah. Nah, ibtigha di sini kita panjangin 5 harokat, kemudian hamzahnya langsung ke mim, jangan ada putus. Jangan baca ibtigha amar, nah, jangan, langsung saja ibtigha amardatillah. Kalau kita berhenti di sini maka 6 harokat. Ibtigha amardatillahi wa tasbitam min anfusihim. Nah, di sini wa tasbitan ini panjang 2 harokat, kemudian tan di sini bertemu min ya, bertemu mim. Huruf tan bertemu mim. Jadi tanwin bertemu mim kita masukin dengan dengungan wa tasbitam min. Jadi caranya begitu ya bacanya. Jadi jangan dibaca wa tasbitan mi, itu kan dibaca jelas. Sekarang yang jelas di sini kita masukin tanwinnya ke mim disertai dengungan wa tasbitam min anfusihim. Nun sukun bertemu hamzah baca dengan jelas, nun sukun bertemu fa baca dengan samar. Ini jelas, ini samar. Min anfusihim. Bedanya nun sukun pertama dengan yang kedua. Kalau nun sukun pertama sukunnya tertulis, iya kan? Nun sukun kedua tidak ada sukunnya. Apa bedanya nanti cara bacanya berbeda di sini. Min a itu jelas, anfu itu samar. Min anfusihim. Kemudian ada mim sukun bertemu kaf ya.
wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah. Nah, mim sukun bertemu kaf dengan jelas cara bacanya. Kamathali langsung ke jim ya, jangan kamathali jangan. Kamathali jannah. Untuk kata jannatin perhatikan kita bacanya jannah, untuk taknya menjadi huruf ha, terbacanya ha ya, karena kita berhenti. Jannatin menjadi jannah gitu. Nah, kemudian kalau mau menyambungkan maka di sini cara bacanya jannatin bertemu ba, cara bacanya langsung. Di sini ada mim kecil, artinya jangan dibaca jannatin tapi jannatim ya, jannatim. Kemudian ada samarnya jannatim birabwah gitu. Jadi sekali lagi kamathali jannatim birabwah. Nah, baknya kita pantulkan ya, birabwah. Nah, ini juga ada ta yang bulat seperti ini sama kan? Barusan kita baca jannatin menjadi jannah, yang di sini birabwatin kita baca birabwah. Nah, jadi huruf taknya terbacanya ha karena berhenti. Nanti mau dilanjutkan menjadi huruf ta lagi. Nah, karena menjadi huruf ta lagi dan di sini tanwinnya berfungsi ya, bertemu dengan hamzah tanpa dengungan. Ini harus dibaca dengan jelas. Kamathali jannatim birabwatin asobaha. Nah gitu. Aso sortnya 2 harokat, hanya 2 harokat. Asobaha wabilun fa'atat ukulaha. Untuk ha panjang 2 harokat, wa-nya juga demikian sama. Lun bertemu fa dibaca dengan samar ya. Wabilun fa'atat. Wabilun fa, lum fa harus ada samar, jedanya 2 harokat. Jadi jangan dibaca wabilum fa ya. Secara umum benar, tapi apa ya? Ini kan ada kekhususan harus disamarkan. Berarti ya bisa dikatakan tidak sempurna kalau kita mengatakan wabilum fa. Jadi sempurnakan wabilum fa'atat ukulaha. Untuk taknya ada nafas keluar dikit, fa'atat ukulaha. Kaf juga demikian ya. Cuman kalau sukun itu terdengar jelas keluarnya nafas itu ya. Fa'atat ukulaha gitu. Tat gitu. Tapi sedikit saja keluar nafasnya ya, jangan banyak-banyak. Untuk ukulaha di sini tidak ada yang panjang kecuali ha ya. Ukulaha gitu. Jangan dibaca ukulaha atau ukulaha jangan. Jadi yang panjang cuma ha. Untuk fa'atat di sini hamzah fathah kemudian ada alif, maka kita panjangkan fa'atat gitu ya. A-nya panjang. Fa'atat ukulaha di'faini fa'illam yusibha wabil. Nah, di sini di'faini langsung ke fa ya, jangan di'faini fa, jangan. Di'faini fa'illam yusibha. Nun sukun bertemu lam, bacanya dimasukin nunnya ke lam tanpa dengungan. Jadi cara bacanya fa'illam bukan fa'inlam. Kalau tulisannya fa'inlam ya kan, tapi cara bacanya nunnya dimasukin ke lam tanpa dengungan, fa'illam, langsung saja fa'illam gitu. Kemudian mim sukun bertemu ya dibaca dengan jelas. Ini kalau ini masukin tanpa dengungan, kalau ini jelas. Lam yusibah. Apa bedanya baca jelas dengan baca masuk tanpa dengung? Kalau ini dibaca jelas ya salah. Contoh fa'in lam itu jelas. Tapi kalau ini memang jelas memang. Ya, jadi kalau ini fa'il lam, kalau ini lam yusibah. Jadi kesimpulannya, prinsipnya adalah ada cara baca yang sama dengan tulisannya seperti ini. Lam yusibah ini cara bacanya sama. Ada yang cara bacanya beda dengan tulisannya. Ini tulisannya fa'in lam, tapi cara bacanya fa'il lam, gitu ya. Fa'il lam yusibha wabilun fatol. Nah, di sini ha 2 harokat, wawunya juga demikian sama. Ini tanwin bertemu fa dibaca dengan samar. Wabilun fatol. Perhatikan di atasnya lam ada tasdid. Tetap kita bacanya tekan ya, jangan sekedar fatol selesai. Harus tekan fatol gitu ya. Ya tekanannya jangan keterlaluan ya, biasa saja kan. Seakan-akan kita mau baca fatolun, tapi karena kita berhenti menjadi fatol gitu ya. Tetap ditekan ini tasdidnya ya. Baik, ada tanda qaf lamnya kecil ya, kelihatannya. Qaf lam kecil ini artinya kita sebaiknya berhenti di fatol ini.
Ya, artinya jangan menyambung fatolun dengan wallahu ini. Tapi misalkan kita menyambung boleh apa enggak Pak? Boleh saja, cuman kan tadi kan dianjurkan untuk berhenti, gitu ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahnya dibaca 2 harokat, untuk hu ke bi langsung saja gak ada panjang. Wallahu bima, ma ketak baru panjang 2 harokat ma-nya ya. Bima ta'maluna basir. Lu-nya 2 harokat, na ke bi gak ada panjang. Jadi jangan dibaca bima ta'maluna basir, jangan, karena tidak ada panjang di sini. Apa maksudnya panjang Pak? Alif. Perhatikan, harokat fathah ada alif. Kita baca bima panjang 2 harokat. Harokat fathah gak ada alif, ya jangan dibaca panjang. Bima ta'maluna basir, gitu. Baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Untuk kata basir kita baca 6 harokat ya. Basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lah. Nah, ayawaddu langsung ke hamzah karena nggak ada tanda panjang. Apa tanda panjang untuk dhammah? Yaitu wawu, kan nggak ada wawu di sini. Langsung saja ayawaddu ahadukum an takuna lah. Mim sukun bertemu hamzah baca dengan jelas, nun sukun bertemu ta baca dengan samar. Antakunalah, kunya 2 harokat, nanya pendek. Antakunalah. Untuk lahu di sini kita baca lah, tidak ada panjang sama sekali karena kita berhenti ya. Kalau mau dilanjutkan baru haknya panjang nih. Kita baca hu panjang 2 harokat, lalu dilanjutkan ke berikutnya kata jannah. Antakuna lahu jannatum min nakhil. Untuk kata jannah nunnya kita dengungin 2 harokat. Jannah, jangan sekedar jannah nggak ada dengungannya ya. Jannatum min nakhil. Nah ini dengungan lagi ngumpul ya. Nun bertasdid didengungkan, tanwin bertemu mim masuk dengan dengungan, nun bertemu nun masuk dengan dengungan. Artinya apa? Tanwinnya dimasukkan ke mim disertai dengungan. Jannatum min. Nah, nun sukun bertemu nun masuk juga nun pertama kepada nun yang kedua dengan dengungan juga. Min nakhil. Jadi di sini ada 3 dengungan ya. Dengungan nun bertasdid, dengungan tanwin bertemu mim, dengungan nun bertemu nun. Nah, ini dimasukkan ke mimnya, kalau nun dimasukkan ke nun. Jannatum min nakhil, gitu ya. Masing-masing 2 harokat untuk dengungannya. Untuk kata nakhil kita baca 6 harokat karena berhenti ya. Kalau dilanjutkan menjadi 2 harokat. Jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri. Nah, ini bertemu wawu dibaca dengan dengungan juga. Wa a'nabin bertemu tak dibaca dengan samar. Ininya 2 harokat nanya. Wa a'nabin tajri, jimnya kita pantulkan. Wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Nun sukun bertemu ta baca dengan samar. Min tahtiha sebenarnya dibacanya panjang ya. Min tahtiha, hanya ini panjang 2 harokat sebenarnya. Tapi ternyata di depan ada sukun, maka ketika digabungkan gak jadi panjang. Min tahtihal anhar. Untuk nun sukun bertemu ha bacanya jelas, jangan anhar, jangan. Untuk kata anharnya, untuk harnya kita baca 6 harokat karena berhenti. Kalau dilanjutkan dari 2 harokat. Min tahtihal anharu lahu fiha. Ru kelam langsung saja, hu ke fi tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Ada wawu kecil di sini, kita harus memanjangkan 2 harokat. Lahu fiha, gitu. Makanya yang anhar ini gak boleh kita baca min tahtihal anharu lahu, gak boleh dibaca ru lahu, gak boleh karena gak ada tanda panjang. Kalau ini lahu fiha, begitu ya. Jadi ada tanda-tanda panjang yang memang kita patuhi, cara bacanya panjang yang dipanjangkan.
lahu fiha min kulli thamarat. Min kulli dibaca dengan samar, kemudian fa-nya ya sama lamnya ditekan ya, dua-duanya ditekan. Min kulli thamarat. Untuk kata thamarat panjangnya 6 harokat, kemudian huruf ta-nya keluarin nafas sedikit. As-thamarat. Seperti ya, ada nafas keluar dikit. Kalau dilanjutkan maka ro-nya ini panjangnya 2 harokat. Min kulli thamarati wa asabahul kibar. Nah, jadi tak ke wawu langsung saja ya, jangan tiwa, jangan as-samarati wa, jangan langsung saja min kulli thamarati wa asabahul kibar. Nah, shortnya panjang 2 harokat, kemudian kibar nggak ada panjang ya, jangan dibaca kibar, jangan. Kemudian berhenti di kibaru, kita bacanya kibar karena kita berhenti. Wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Nah, walahu kita panjangin 2 harokat karena ada wawu. Dzurriyyatun tekan ro sama ya-nya ya. Dzurriyyatun bertemu sama dot dibaca juga dengan samar. Dzurriyyatun du'afa. Jadi kalau samar tuh gitu ya, harus ada jeda, janganlah asal dibaca dzurriyyatun du'afa. Nah, kan tidak ada kesempurnaannya, maka kita sempurnakan, jeda sebentar saja 2 harokat. Dzurriyyatun du'afa. Untuk kata du'afa, ufa-nya ini kita baca 6 harokat ya, karena berhenti. Kalau kita lanjutkan menjadi 5 harokat. Walahu dzurriyyatun du'afa fa asabaha. Di sini ada u ya, karena tidak ada tanda panjang langsung aja digabungin sama fa ya, fa ini ya. Contoh, du'afa fa asabaha. Jadi jangan dibaca du'afa fa asabaha walaupun terpisah jauh karena tidak ada tanda panjang, ya sudah digabungin dengan cepat. Fa asabaha hanya kita baca 2 harokat kalau belum gabung sama hamzah ini ya. Fa asabaha 2 harokat panjang. Nanti ambil nafas, ulangi. Kalau mau digabungkan jadi 5 harokat. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat. Nah, di sini ada i'sarun bertemu fa, baca dengan samar ya. I'sarun fi 2 harokat, hi-nya pendek. Fihi narun bertemu fa, samar. Narun fahtarakat. Taknya kita keluarin nafas sedikit. Kot, seperti itu ya. Ada tanda qaf lam, sebaiknya kita berhenti di sini. Tapi kalau melanjutkan nggak apa-apa ya. Ini anjuran saja, sebaiknya berhenti di fahtarakat. Kita nafas. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika dzalnya panjang 2 harokat, kafnya pendek ya, jangan kadzalika yubayyina. Yubayyinu ya-nya ditekan, yubayyin, jangan sekedar yubayyin, ditekan yubayyin. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Kata lafal alnya ditekan juga ya. Yubayyinullahu lakumul ayat. A panjang 2 harokat. Iya 2 harokat. Iya menjadi 6 harokat karena kita berhenti. Lakumul ayat. Huruf ta-nya keluarin nafas sedikit. Lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mim sukun bertemu tak, baca dengan jelas. Kemudian runnya berapa? 6 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Nah, ya kita panjangkan 5 harokat. Ayyuha ditekan ya, ya-nya ayyuha ya. Pokoknya kalau ada tasdid ditekan saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Misalkan nggak kuat nafas, berhenti di sini, nu-nya panjangin 2 harokat. Amanu, nu 2 harokat.
Kenapa? Karena belum gabung sama hamzah. Walaupun ada harokat benderanya, tetap 2 harokat saja. Kalau kita gabungin ke hamzah baru 5 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku gitu. Anfiku di sini kita samarkan anfi. Punya 2 harokat. Anfiku min thayyibati ma kasabtum. Di sini 2 harokat panjang, min nun sukun bertemu to ya, dibaca dengan samar min thayyib. Jadi kalau ada nun sukun, sukunnya nggak tertulis kayak gini nih. Anfiku min thayyib. Ini dibacanya dengan samar ya. Kalau ada nun sukun yang sukunnya tidak tertulis maka dibacanya dengan tidak jelas. Dibaca bagaimana? Dilihat huruf setelahnya. Nah, karena huruf setelahnya to dibaca dengan samar. Min thayyibati. Ya-nya ditekan, jangan lupa untuk taknya langsung ke mim. Baknya panjang. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma. Nah, jadi ma 2 harokat, kasabtum baknya dipantulin karena anggota baju di toko. Kasabtum. Nah, ini baca dengan jelas dengan mim bertemu wawu. Ma kasabtum wa mimma. Mim bertasnya kita tekan dengan dengungan, kemudian panjangkan 2 harokat saja. Kenapa? Karena belum gabung sama hamzah. Wa mimma 2 harokat saja. Kalau mau digabungin menjadi 5 harokat. Wa mimma akhrajna lakum. Khoknya di sini ya jangan dipantulkan, jimnya yang dipantulkan. Akhrajna, roj, jangan sekedar akhrajna. Akhrajna lakum. Di sini ada kum bertemu dengan apa? Dengan mim, maka dibaca dengan dengungan ya, masukin dengan dengungan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dotnya ini ya, jadi dari pangkal lidah sampai ke ujungnya itu menyentuh gigi atas ya, maka sisinya juga menyentuh. Minal ard itu huruf dot. Minal ard gitu. Kalau kita berhenti tetap dotnya ini terbaca walaupun dalam keadaan sukun ya, terbaca sukun. Minal ard itu kalau kita berhenti di sini. Nah, tapi ternyata ada tanda short lam nih. Apa maknanya short lam, Pak? Short lam itu artinya sebaiknya kita nyambungin kata minal ard dengan setelahnya. Minal ardi wala tayammamul khabith. Nah, seperti itu kalau mau disambung ya. Dan memang sebaiknya disambung. Kalau short lam ini kan kebalikan dari qaf lam. Tadi ada tanda qaf lam ya, kayak gini nih. Qaf lam sebaiknya berhenti tapi sambung tidak apa-apa. Short lam sebaiknya kalau short lam ini kebalikannya, yaitu sebaiknya disambung tapi kalau berhenti juga tidak apa-apa. Wala tayammamul khabitha min. Nah, walanya 2 harokat, tayammamu ini kita dengungin ya. Tayammamu panjang 2 harokat. Wala tayammamu, munya panjang 2 harokat. Tapi lo ternyata di depannya ada sukun, maka panjangnya hilang kalau digabungin ya. Wala tayammamu, kalau gak gabung jadi 2 harokat. Wala tayammamul khabitha min gitu. Kalau digabungin gak ada panjang. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum. Nah, minhunya kita baca dengan untuk sa langsung ke mim ya, jangan khabitha min, jangan langsung khabitha min gitu. Untuk nun sukun bertemu ha kita baca dengan jelas, jadi gak ada samar atau dengungnya, minhu saja, jangan minhu. Hu langsung ke ta karena gak ada di sini tanda panjang. Tumfi dibaca dengan samar. Tumfikuna, ku dibaca dengan panjang 2 harokat, nanya pendek. Tumfikuna walastum, sinnya jangan dipantulin, walastum saja, jangan walasetum, walasetum, jangan walastum gitu. Kemudian kata walastum di sini mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca dengan samar. Walastum biakhidhihi illa. Nah, A-nya panjang ya, karena ada alif. Jadi huruf hamzahnya berharokat fathah kemudian ada alif kan, maka kita panjang. Biakhidhihi, di 2 harokat panjang, haknya enggak. Biakhidhihi illa, ditekan lamnya
illa gitu. Kemudian panjangnya 2 harokat saja karena belum gabung sama hamzahnya. Bi akhidhihi illa 2 harokat. Kalau mau digabungin maka 5 harokat. Bi akhidhihi illa an tuhmidu fi. Ini baca dengan samar. Tuhmidu 2 harokat panjangnya. Fi 6 harokat. Ada tanda jim kecil, kita boleh berhenti, boleh nyambung. Ya kalau berhenti kita panjangkan 6 harokat. Fi gitu. Kalau mau disambung panjangnya 2 harokat. Illa an tuhmidu fihi wa'lamu. Ya gitu. Jadi kalau digabung menjadi 2 harokat panjangnya langsung, tapi ya fihi wa'lamu gitu. Yang jangan fihi wa'lamu, jangan. Kalau kita berhenti menjadi 6 harokat. Fi, ambil itu nafas, kemudian wa'lamu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wa'lamunya kita baca 2 harokat kalau berhenti kayak tadi ya. Wa'lamu 2 harokat munya. Karena belum gabung sama hamzah. Kalau mau digabungin menjadi panjang 5 harokat. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nun bertasydidnya kita dengungin, kemudian ghaniyun ditekan, ghaniyun gitu ya. Ghaniyun bertemu ha, baca dengan jelas. Ghaniyun hamid. Hamidnya kita baca 6 harokat. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Di sini ada kata asyaiton, ini namanya hamzatul wasl. Jadi kalau memang ada hamzatul wasl ya ketentuannya itu kalau kita baca dari awal dia akan ada harokatnya. Nah seperti asyaiton ini kita bacanya harokatnya fathah. Jadi di atasnya hamzah atau alif ini bukan harokat ya, ini namanya kepalanya shad sebagai tanda bahwa ini disebut hamzatul wasl. Ketentuan hamzatul wasl itu kalau dibaca dari awal dia berharokat. Nah kalau dikata asyaiton ini harokatnya fathah. Asyaiton gitu ya. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Atau di 2 harokat, kemudian nunya langsung ke ya, jangan asyaitonu ya. Asyaitonu ya'idukum. Jadi langsung saja asyaitonu ya'idukumul faqr. Ada qaf sukun, ada ro terbaca sukun karena berhenti. Tulisannya al-faqro ya kan, tapi karena kita berhenti terbacanya al-faqr. Al-faqr, qafnya dipantulin dulu baru ro-nya kita sebutin. Al-faqr. Al-faqr gitu ya. Tapi kalau nggak mau bingung dengan cara bacanya ini silahkan diharokatkan ya. Faqroh kemudian ke waw. Contoh. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Nah, qafnya jangan lupa ya. Ya'idukumul faqra, dipantulkan, jangan sekedar faqro, ya, apalagi faqro nggak ada, dipantulkan. Faqo piku bako, dipantulkan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Ro langsung ke wawu ya, nggak ada tanda panjang di sini. Wa ya'murukum, mim sukun bertemu ba, nanti baca dengan samar ya. Wa ya'murukum bil fahsya. Untuk fahsyanya kita baca 6 harokat karena berhenti ya. Kalau disambung jadi 5 harokat. Tanda shad lam ini kita bacanya memang sebaiknya disambung, tapi berhenti di sini tidak apa-apa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahnya 2 harokat panjang, ya'idukum bertemu mim, maka mim pertama masukin ke mim yang kedua ya. Jangan dibaca terputus atau dibaca jelas kalau yang kayak gini ya. Misalkan kita bacanya ya'idukum maghfirah itu jelas, atau dibaca terputus itu nggak boleh. Kita harus masukkan mim pertama ke mim yang kedua sehingga cara bacanya sudah 1 mim saja, langsung didengungkan. Ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Maghfiratan bertemu mim juga sama, tanwinnya masukin ke mim dengan dengungan. Nun sukun bertemu ha dibaca jelas, haknya ke wawu pendek.
maghfiratan minhu wa fadla. Dotnya jangan dipantulkan, jangan lupa ini, jangan dipantulkan huruf dot ya, memang seakan-akan menyerupai huruf dal. Kalau dal memang harus, tapi dot gak boleh. Wa fadla gak boleh, salah itu ya. Wa fadla tidak ada pantulan. Wa fadla, sekali lagi wa fadla gitu. Lannya kita baca la karena berhenti, apalagi memang ada tanda qaf lam, sebaiknya berhenti di sini. Kita nafas lalu lanjutkan. Wallahu wasi'un alim. Wallahnya kita baca 2 harokat, hunya langsung ke wawu ya, gak ada panjang. Nah baru nih wawu kesin pada panjang, alif ini kecil ya. Wasi'un alim. Alim di sini wasi'un bertemu ain dibaca dengan jelas, kemudian alimnya dibaca 6 harokat. Yu'til hikmata man yasha. Kata yu'ti ini awalnya panjang 2 harokat ya. Ti ini 2 harokat karena ada kasroh kemudian ya. Hanya saja di depannya ada sukun, maka menjadi pendek ketika digabungin. Yu'til hikmata man yasha. Al hikmah kita kaf keluarin nafas sedikit. Hikmah, hikmah. Ta ini ta juga ada nafas sedikit. Mayyasha didengungkan dengan dimasukkan dengan dengungan ya. Mayyasha. Ini panjangnya 6 harokat. Ada tanda jim kecil, kita bacanya ini artinya kita boleh menyambung, boleh memutus di sini. Kemudian ada hamzah mayyasha. Jadi huruf terakhirnya tuh hamzah ya, jangan lupa itu. Kalau mau digabungkan mayyasha'u wa mayyu'tal hikmah. Nah gitu, kalau digabungkan ini langsung ke wa ini. Waman nun sukun bertemu ya, nun sukun masukin ke ya dengan dengungan seperti yang sebelumnya. Wa mayyu'tal hikmah gitu. Al hikmata kita baca hikmah, untuk ini menjadi ha karena berhenti. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al hikmata langsung ke fa ya karena nggak ada tanda panjang. Untuk faqadnya kita dalnya pantulin faqad gitu ya. Faqad utiya khairan katsira. Utiyanya langsung ke kha karena memang tidak ada tanda panjang, tidak ada alif di sini. Untuk kata khairan bertemu kah baca dengan samar. Khairan katsira. Nah, katsiran baca ro karena kita berhenti. Apalagi memang ada tanda qaf lam, sebaiknya berhenti. Wa ma yadzakkaru illa. Ma-nya 2 harokat, yadzakkaru perhatikan. Dzal tasydid, kaf tasydid, dua-duanya harus ditekan. Yadzakkaru, jangan sekedar yadzakkaru. Yadzakkaru berarti cuman kafnya yang ditekankan, dzalnya enggak. Maka dua-duanya ini harus. Wa ma yadzakkaru illa. Untuk illanya panjang 2 harokat saja karena belum gabung sama hamzah. Kalau mau digabungin menjadi 5 harokat. Illa ulul albab. U di sini bertemu wawu seharusnya panjang. Ada dhammah bertemu wawu harusnya panjang. Tapi ternyata di atasnya wawu ada bulatan kecilnya ini, maka jadi tidak panjang, menjadi ulu. Jadi jangan dibaca ulu, jangan, tapi dibaca ulu karena ada bulatan kecilnya. Ulul albab. Untuk albab ini baca 6 harokat, kemudian di ujung-ujungnya ada pantulannya ba. Ya, jangan lupa itu pantulannya ya. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup mari kita baca sama-sama. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Demikian, terima kasih. Sebelum ditutup, bagi pemirsa ingin beli Quran seperti ini namanya Mushaf Madinah terbitan Turki, namanya Mushaf At-Tawafuqat. Silahkan klik tombol ataupun logo keranjang putih yang ada di channel ini.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.